Halo, kami dari kelompok 6, kelompok PPL Mikrobiologi akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul Pemanfaatan Bakteri Biogas sebagai Sumber Energi Alternatif. Pembahasan pertama adalah mengenai deskripsi dari biogas. Biogas adalah gas mudah terbakar atau flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob atau bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Pada dasarnya, semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Namun demikian, hanya bahan organik berbentuk padat cair homogen seperti kotoran dan urin hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi kotoran ternak, sampah, atau biomas lainnya yang dilakukan oleh bakteri pengurai. Biogas hasil penguraian biomas biasanya terdiri atas beberapa jenis, antara lain ada metana, karbon dioksida, dan hidrogen sulfid. Proses fermentasi ini disebut juga dengan proses bioconversion. Biogas merupakan salah satu jenis energi terbarukan karena biogas selalu dapat dihasilkan dari bahan organik yang ada di alam dan terdapat dalam jumlah besar. Misalnya sampah organik, daun-daunan, dan sisa hasil panen pertanian, juga sebagainya. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi anaerob dari bahan organik. Di dalam proses pembentukan biogas terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan hidrolisis, tahapan pengasaman atau asidogenik, dan tahapan metanogenik. Jadi seterusnya adalah bakteri biogas. Jadi bakteri biogas ini adalah bakteri yang dapat membantu proses fermentasi bahan organik sampai terbentuknya biogas, iaitu bakteri metanogenik. Bakteri yang berperanan pada tahap ini di antaranya adalah Lactobacillus sp dan Streptococcus sp. Bakteri tersebut berfungsi untuk merombak bahan organik untuk menghasilkan gas metana pada kondisi anaerobik. Pada umumnya, bakteri metanogenik terdapat di kotoran ternak dan kotoran manusia, sampah organik serta limbah pembuatan tahu. Kemudian, pada tahap acidogenesis dan acetogenesis, bakteri Acetobacter aceti akan menghasilkan asam yang akan berfungsi untuk mengubah senyawa pendek hasil hidrolisis menjadi asam sitrat, hidrogen dan CO2. Bakteri ini merupakan bakteri anaerob yang dapat tumbuh dalam keadaan asam, iaitu dengan pH 5,5 hingga 6,5. Bakteri ini akan bekerja secara optimum pada temperatur sekitar 30 darjah Celsius, dan untuk memproduksi asam asetat, mereka membutuhkan oksigen dan karbon yang diperoleh dari oksigen yang terlarut dalam lautan. Kemudian untuk bakteri penghasil asam dan gas metana akan bekerja secara simbiosis. Bakteri penghasil asam akan membentuk keadaan atmosfer yang ideal untuk bakteri penghasil metana, sedangkan bakteri pembentuk gas metana akan menggunakan asam yang dihasilkan daripada bakteri penghasil asam. Jadi proses ini akan berlangsung selama 14 hari dengan suhu 25 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius pada digester. Jadi pada proses ini pula akan dihasilkan 70% metana, 30% karbon dioksida, sedikit hidrogen dan hidrogen sulfida. Jadi bakteri pembentuk biogas pada proses ini adalah antaranya Methanobacterium, Methanobacillus, Methanococcus dan Methanosarcina. Proses pembentukan biogas. Jadi, pada proses pembentukan biogas ini, dia akan meliputi 3 tahap, yaitu tahap hidrolisis, tahap asidogenesis, dan tahap metanogenesis. Baik, saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu adalah tahap hidrolisis atau tahap pelarutan. Jadi pada tahap ini, bahan yang tidak larut seperti selulosa, polisakarida, dan lemak akan diubah menjadi bahan yang larut dalam air seperti glukosa. Bakteri ini juga akan mendekomposisi rantai panjang karbohidrat, protein, lemak menjadi bagian yang lebih pendek pada tahap ini. Contohnya dari polisakarida diubah menjadi monosakarida. Tahap ini dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius digester. Kedua adalah tahap asidogenesis atau tahap pengasaman. Jadi pada tahap ini, bakteri asam akan menghasilkan asam asetat dalam suasana anaerob.
Tahap ini juga dilakukan pada suhu 5 derajat Celcius dalam digester. Bakteri yang akan menghasilkan asam akan berfungsi mengubah senyawa hidrolisis yang pendek menjadi asam senyawa organik sederhana seperti asam asetat, H2, dan CO2. Karena itu bakteri ini disebut menjadi bakteri menghasilkan asam. Ketiga adalah tahap metanogenesis atau tahap pembentukan gas metana. Jadi pada tahap ini, bakteri metana akan membentuk gas metana secara perlahan secara anaerob. Dan proses ini berlangsung selama 14 hari. Proses ini juga menghasilkan 70% CH4, 30% CO2, dan sedikit H2 dan H2S. Dan juga tahap ini dilakukan pada suhu 5 derajat Celcius di dalam gester. Pertama, suhu. Suhu mempengaruhi pembentukan biogas karena bakteri metanogen sangat peka terhadap suhu. Secara optimum, bakteri metanogen mampu tumbuh dan berkembang pada suhu 35 derajat Celcius. Kedua, derajat keasaman. Jumlah waktu yang dihabiskan dalam digester selama produksi biogas tergantung pada seberapa asam bahan baku atau pH. Kondisi pH netral, di mana perbedaan pH tidak terlalu besar, sangat ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah biogas yang dihasilkan. Selanjutnya, jenis inokulum. Ketika memproduksi biogas dengan fermentasi anaerob, berbagai macam inokulum digunakan. Lumpur aktif organik atau rumen dengan cairan di dalamnya dapat berfungsi sebagai inokulum yang diperlukan untuk konversi bahan organik menjadi biogas. Selanjutnya, konsentrasi inokulum. Inokulum yang digunakan dalam metode fermentasi anaerob untuk menghasilkan biogas sangat bervariasi. Konsentrasi inokulum harus diperhitungkan saat memproduksi biogas karena merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi volume gas. Selanjutnya, pengadukan. Ketika memproduksi biogas dengan fermentasi anaerob, berbagai macam inokulum digunakan. Lumpur aktif organik atau rumen dengan cairan di dalamnya dapat berfungsi sebagai inokulum yang diperlukan untuk konversi bahan organik menjadi biogas. Bakteri biogas. Ada 3 golongan bakteri biogas. Yang pertama, kelompok golongan fermentatif. Contoh-contoh bakterinya adalah Streptococcus, Bacteroides, dan beberapa kelompok Enterobacter. Lalu yang kedua adalah kelompok golongan acetogenik. Contoh bakterinya adalah Desulfovibrio. Lalu yang ketiga adalah kelompok golongan penghasil gas metana. Contoh-contoh bakterinya ada Methanobacterium, Methanosaccharia, Methanobacillus, dan Methanacoccus. Komposisi biogas. Komposisi biogas yang paling penting adalah gas metana, dan juga terdapat beberapa gas-gas lain yang terdapat dalam suatu ruangan yang disebut dengan digester. Nah, biogas ini dapat terbentuk pada hari ke-4 sampai ke-5 setelah digesternya terisi penuh. Tetapi puncaknya itu pada hari ke-20 sampai ke-25 dengan fermentasi pada suhu 35 derajat Celcius dengan pH range di antara 6,4 sampai 7,9. Biogas sebagai bahan bakar pembangkit listrik skala industri dilakukan pada instalasi pengolahan sampah di lokasi-lokasi pembuangan akhir menjadi biogas melalui teknologi gasifikasi. Lalu biogas sebagai bahan bakar kompor gas. Yang dihasilkan di instalasi biogas rumah tangga ini termasuk rendah, dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas. Untuk mengatasi permasalahan rendahnya tekanan, kita perlu melakukan modifikasi pada penampungan gas dan bagian spuyer kompor gas. Lalu biogas sebagai bahan bakar lampu Petromax. Kini juga dibutuhkan modifikasi pada bagian lubang spuyer gas lampu Petromax. Biogas sebagai bahan bakar genset pembangkit listrik rumahan. Konversi biogas menjadi energi listrik dengan mengubah energi potensial kimia yang terdapat di dalam biogas menjadi energi mekanik, kemudian energi mekanik dirubah menjadi energi listrik. Teknologi yang digunakan untuk proses konversi tersebut adalah generator listrik atau genset. Biogas sebagai bahan bakar mesin kendaraan. Ini perlu dilakukan pemurnian agar biogas ini dapat dikemas dalam tabung.
Lalu ada pemanfaatan sludge atau hasil samping biogas. Ini memiliki berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti fosfor, magnesium, kalsium, tembaga, dan juga seng. Kegunaan sludge ini yaitu sebagai pupuk, pengganti lapisan tanah, dan pakan ternak juga ikan. Demikian hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan bakteri biogas sebagai sumber energi alternatif. Bila adanya kekurangan dan kesalahan selama proses penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa.